Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini, tidak jauh dari kediaman Luo Feng, terdapat kediaman Chaos Armor nomor 3, kediaman besar klan Magili. Presiden perkumpulan Piton Darah telah meninggal. Dia benar-benar meninggal. Hahaha, dia sudah mati. Dia benar-benar mati, kata Diorongki. Air mata memenuhi mata Diorongki, tertawa dan menangis pada saat yang sama. Setelah ayahnya dan anggota klannya meninggal, dia hanya punya pikiran untuk membalas dendam. Namun dengan musuhnya yang mati begitu cepat, dia merasa agak bingung. Zhaoqi, sebelumnya para pengawal pergi bersamamu ke restoran alam api untuk mengunjungi Luohe. Apakah kematian ketua perkumpulan ular piton darah ada hubungannya dengan Luohe? Tebak Magili Feiyon. Luohe yang membunuhnya. Sebuah suara terdengar. Magili Feiyon dan Diorongki menoleh untuk melihat Magili Meng mendekat. Ayah, Magili Feiyon berseru kaget. Apakah Luohe benar-benar membunuh Presiden Piton Darah? Ya, Magili Meng mengangguk. Ia telah menerima pesan dari Presiden Piton Darah setelah kematiannya, merasa rumit saat menatap Diorongki. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah kau bertemu Luohe, dia benar-benar akan membantumu. Diorongki bertanya, apakah Tuan Luohe baik-baik saja? Tentu saja dia baik-baik saja, jawab Magili Meng sambil menghela nafas. Sekarang, di kota Huyang, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Bagaimana kamu meminta bantuannya? Tanya Magili Meng. Diorongki menggelengkan kepalanya. Saya baru saja menjelaskan situasinya dan Tuan Luohe setuju untuk membantu. Dia tidak meminta apapun dariku, hanya memintaku untuk menerima berita sebelum malam tiba. Mendengar ini, Magili Meng merenung. Dia orang yang terus terang dan tegas. Dari kejadian ini, Magili Meng dapat melihat sekilas beberapa ciri karakter Luo Feng. Haruskah aku mengunjunginya untuk berterima kasih? Namun, tindakan itu mungkin akan mengungkapkan kepada dunia luar bahwa Tuan Luohe lah yang mengambil tindakan, kata Diorongki ragu-ragu. Tidak perlu terburu-buru, Magili Meng menggelengkan kepalanya. Saat ini, berbagai kekuatan di kota Huyang sedang memperhatikannya. Banyak yang ingin mengunjunginya. Kita bisa menunggu beberapa hari, lalu aku akan membawamu mengunjunginya dengan tenang. Baiklah, kata Diorongki setuju. Magili Meng benar bahwa saat ini banyak pasukan di kota Huyang ingin mengunjungi Luo Feng. Meskipun berita bahwa Luo Feng membunuh Presiden Perkumpulan Piton Darah untuk sementara dirahasiakan, penguasa istana kota telah mengamati kejadian sebelumnya dan telah menemukan bahwa itu adalah Luo Feng. Selain itu, Presiden Piton Darah mengirim pesan ke 5 pasukan sebelum kematiannya. Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya orang kuat yang mengetahuinya, berita tersebut secara alami akan menyebar di kalangan petinggi kota Huyang. Tuan Dewa Luohe, Presiden Yan Yun datang berkunjung. Presiden Yan Yun berdiri di luar kediaman Luo Feng, sangat rendah hati. Setelah menunggu beberapa saat, seluruh pintu kediaman tetap tertutup tanpa ada respon. Jadi Presiden Yan Yun dengan enggan berbalik dan pergi. Pada saat ini, di dalam kediaman Luo Feng, Mo Yuqingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bukankah ini tamu terhormat ketiga hari ini? Apakah kita akan menolak mereka semua? Morosa dengan santai menjawab dari samping. Selama sang tuan masih berkultivasi secara tertutup, tidak peduli siapapun orangnya, abaikan saja mereka. 3 tamu sebelumnya semuanya adalah dewa sejati abadi, kata Mo Yuqingyan. Dia masih merasa tertekan. Morosa mencibir. Tunggu saja,
banyak dewa sejati abadi akan datang berkunjung hari ini. Seiring berjalannya waktu, kau akan terbiasa dengan hal itu. Aku mengerti. Moyu Qingyan juga menyesuaikan pola pikirnya. Fokuslah pada pemahaman 10 hukum dasar. Pemahamanmu terlalu lambat, kata Merosa sambil menggelengkan kepalanya. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang jalan kehancuran akan semakin mendalam hingga suatu hari ia benar-benar memahaminya. Menurutnya, pemahaman Moyu Qingyan benar-benar rata-rata. Baiklah, Moyu Qingyan menjawab dengan patuh. Dewa Luohe, Soyu datang berkunjung. Suara lain terdengar dari luar. Kali ini dari dewa sejati abadi dari klan Zhou yang terkenal di kota Huyang. Moyu Qingyan mengabaikannya dan fokus memahami hukum. Kembali ke kampung halamannya di wilayah alam semesta asli, di dalam miniatur alam semesta Luofeng. Di sebuah planet manusia yang makmur, Luofeng dan Susin mengenakan pakaian lengan pendek dan topi jerami buatan tangan, duduk santai di area luar restoran, minum minuman dan mengobrol. Luofeng, kamu bilang anakmu bekerja keras, tetapi kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Mengapa dia masih begitu bertekad? Kata Susin sambil menggelengkan kepalanya. Pada pertemuan keluarga terakhir, semua orang ada di sana kecuali Luohai. Luofeng hanya tersenyum, tatapannya menembus ruang dan waktu. Melihat Luoping menandatangani kontrak dan Luohai berkultivasi sendirian di kedalaman lubang hitam besar. Kedua putranya memiliki jalan yang sangat berbeda. Luoping tidak tertarik pada kultivasi, sementara Luohai bersemangat pada jalur kultivasi. Tekad Luohai adalah hal yang baik, kata Luoping tersenyum. Bagaimanapun, dengan rentang hidup yang tak terbatas, seseorang pasti memiliki beberapa tujuan. Dia hanya seorang kesatria alam semesta, dengan master alam semesta dan dewa sejati di atasnya. Bahkan jika dia berhasil, lalu kenapa? Melihatnya terlalu bekerja keras, terkadang saya merasa tertekan, kata Susin. Apakah kamu tidak merasa sedih untukku? Luofeng bertanya balik. Susin meliriknya. Saat itu, dia selalu khawatir tentang Luofeng, terutama selama krisis hidup dan mati. Dia lebih panik daripada orang lain. Namun seiring berjalannya waktu, dia menjadi sangat tenang. Tentu saja aku turut prihatin padamu, kata Susin tersenyum. Luofeng lalu mengambil minumannya, menyeruputnya dengan gembira. Sementara Luofeng bersikap hati-hati di benua asal, reinkarnasi kekuatan dewanya di kampung halaman sangat santai. Sering menemani istrinya dalam perjalanan santai keliling dunia, menikmati hidup. Di langit berbintang yang jauh, seorang master alam semesta berkata dengan hormat. Pendiri, saya baru saja melewati miniatur alam semesta Yue Yanke dan menemukannya berkembang pesat. Miniatur alam semesta Yue Yanke berkembang dengan cepat. Luofeng terkejut. Ada apa? Susin merasakan ada yang tidak beres. Miniatur alam semesta guru sedang mengembang. Mari kita lihat. Luofeng bersama istrinya, Susin, mengemudikan pesawat ruang angkasa, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa langsung ke miniatur alam semesta milik guru Yue Yanke. Suara mendesing. Pesawat ruang angkasa itu berhenti di tengah aliran udara yang kacau. Pada saat ini, dewa sejati dan master alam semesta lainnya juga telah tiba, masing-masing mengamati miniatur alam semesta yang tengah mengembang. Pendiri, pendiri, penguasa galaksi. Begitu Luofeng dan Susin muncul, para dewa sejati dan master alam semesta di sekitarnya semuanya sangat hormat. Orang-orang kuat umat manusia secara alami memanggilnya sebagai pendiri. Saat ini ada dua pendiri ras manusia, Xuanzhu atau guru origin, dan pendiri galaksi, Luofeng. Miniatur alam semesta mereka, yang satu dengan besar puluhan miliar tahun cahaya dan yang lainnya dengan ratusan miliar. Keduanya merupakan habitat bagi reproduksi manusia. Luofeng menjawab semua yang menyapanya sambil menatap miniatur alam semesta yang mengembang dengan cepat. Begitu guru berhasil menembus dewa sejati ruang hampa, dia harus menantang jalan reinkarnasi. Luofeng berpikir, guru akhirnya akan pergi ke benua asal. Seiring berjalannya waktu,
semakin banyak makhluk kuat berkumpul di sini. Reinkarnasi dewa sejati abadi Luo Feng, pemimpin kota primal chaos, dan Yan Zhan tiba satu demi satu. Kelahiran dewa sejati Void di alam semesta primal merupakan peristiwa penting yang menarik banyak penonton. Luo Feng, sapa Hong dan Lei Shen yang juga telah tiba. Kakak pertama, kakak kedua, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Mereka bertiga telah melakukan perjalanan dari bumi bersama-sama, menjalin ikatan yang tak ada duanya. Begitu Master Zhuo Zhanke berhasil, dia akan mencoba reinkarnasi kan? Tanya Hong. Ya, setelah terobosan, dia harus mencoba reinkarnasi dalam waktu 1 tahun, jawab Luo Feng sambil menatap ke kejauhan. Kakak! Luo Hua juga tiba bersama ayah mereka, Luo Hongguo, dan ibunya Gong Xinglan, ditemani oleh Simo untuk perlindungan. Master Zhuo Zhanke adalah gurumu dan akan mencoba reinkarnasi. Tentu saja kami harus datang, kata Luo Hongguo. Luo Feng mengangguk sedikit dan terus mengamati miniatur alam semesta yang mengembang. Miniatur alam semesta itu mengembang selama lebih dari sebulan, mencapai diameter 72 miliar tahun cahaya sebelum berhenti. Saat ini, sosok tua terbang keluar dari miniatur alam semesta. Dia adalah Zhuo Zhanke. Luo Feng pergi sendirian untuk menemuinya. Guru, Luo Feng terbang mendekat. Aku sudah lama berada di alam semesta primal. Saatnya untuk kembali, kata Zhuo Zhanke. Apakah kamu akan mencoba reinkarnasi sekarang? Luo Feng bertanya sambil menatap Zhuo Zhanke. Zhuo Zhanke mengangguk. Iya, sekarang. Bagaimana kita akan bertemu di masa depan? Tanya Luo Feng. Setelah gurunya mencapai benua asal, ia akan mengalami reinkarnasi lagi, sehingga reinkarnasi kekuatan dewa yang tersisa di alam semesta primal akan menghilang. Jadi akan sangat sulit untuk bertemu lagi. Ketika saatnya bertemu, kita akan bertemu. Zhuo Zhanke tersenyum pada muridnya. Pencapaian terbesarku di alam semesta primal selama 1 era adalah menjadikanmu sebagai muridku. Seorang murid yang biasa-biasa saja bergantung pada bimbingan gurunya, tetapi seorang murid yang benar-benar cemerlang hanya membutuhkan sedikit bantuan dari gurunya. Zhuo Zhanke memandang Luo Feng. Seberapa jauh kau bisa melangkah pada akhirnya bergantung pada dirimu sendiri, kata Zhuo Zhanke. Luo Feng mengangguk. Ingat, jangan terburu-buru. Ketika kamu sudah cukup kuat, membalaskan dendamku akan menjadi hal yang wajar. Jika kamu tidak cukup kuat dan memaksakannya, kamu hanya akan mati, kata Zhuo Zhanke mengingatkan. Aku mengerti, aku punya kesabaran, kata Luo Feng. Zhuo Zhanke mengangguk. Aku akan mencoba reinkarnasi, tidak perlu mengantarku. Setelah berbicara, Zhuo Zhanke mengangguk sedikit kepada banyak makhluk kuat di kejauhan dan terbang menuju lintasan reinkarnasi dunia Qin Feng. Luo Feng menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Sesuai rencana, setelah Master Zhuo Zhanke mencoba reinkarnasi dan mencapai benua asal, ia akan segera menggunakan teknik rahasia reinkarnasi untuk terlahir kembali sebagai bentuk kehidupan asli benua asal. Luo Feng, pemimpin kota primal chaos, tiba dengan cemas. Guru, sapa Luo Feng. Miniatur alam semesta Zhuo Zhanke sudah mulai runtuh, kata pemimpin kota primal chaos dengan cemas. Luo Feng mengangguk sedikit. Ya gurumu, apa kau tidak khawatir? Pemimpin kota primal chaos bertanya dengan heran. Kau memberitahu banyak dewa sejati di antara manusia bahwa selama mereka berhasil menembus alam dewa sejati ruang hampa dan mencoba reinkarnasi, keberhasilan sudah pasti. Bagaimana mungkin Zhuo Zhanke mati? Guru Zhuo Zhanke berhasil bereinkarnasi, kata Luo Feng. Dia meninggal setelah menyelesaikannya. Pemimpin kota primal chaos bingung. Meninggal setelah menyelesaikannya? Karena batasan aturan tertinggi, aku tidak bisa mengatakannya, kata Luo Feng menjelaskan. Saya mengerti. Pemimpin kota primal chaos mengangguk menyadari batasan ini. Guru, nanti kamu juga akan tahu, kata Luo Feng. Scene berganti. Di benua asal, negara Yu, kota Huyang. Pintu aula istana bawah tanah terbuka dan Luo Feng muncul.
Tuan, Morosa datang menyambutnya dengan cepat dan Moyu Qingyan juga segera mengikutinya dari kejauhan. Luo Feng mengangguk pada mereka lalu melompat ke gunung yang jauh dan duduk di atas batu besar minum sendirian. Adegan ini membuat Morosa dan Moyu Qingyan saling bertukar pandang. Jalani saja urusanmu, kata Morosa memberi instruksi pada Moyu Qingyan. Lalu dia diam-diam terbang ke Luo Feng sambil tersenyum. Tuan, ada apa? Anda tampak tidak senang, tanya Morosa. Aku tidak apa-apa, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya pelan. Reinkarnasi gurunya adalah persiapan untuk balas dendam, dan harapan terbesarnya untuk balas dendam ini jelas bergantung padanya. Untuk mengalahkan penguasa negeri Si itu tidak akan mudah, sehingga Luo Feng merasakan tekanan. Tidak apa-apa, Morosa mengamati Luo Feng. Aku sedang memikirkan beberapa musuh yang tangguh, kata Luo Feng. Musuh yang tangguh? Berapa banyak? Mereka siapa? Apakah kamu butuh bantuanku? Tanya Morosa. Melihat Morosa, suasana hati Luo Feng menjadi cerah. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan mengatakannya. Kurasa aku bisa mengatasinya sendiri, kata Luo Feng. Kalau begitu, serahkan saja mayat-mayat itu padaku, kata Morosa mengingatkan. Luo Feng tertawa. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong, Magi Limeng mengirim pesan melalui Moyu Qingyan ingin mengunjungimu, kata Morosa. Dia mengirim pesan melalui Qingyan? Luo Feng terkejut. Ku dengar ayah Moyu Qingyan, Moyu Hu, telah direkrut ke istana penguasa kota dan sekarang menjadi pejabat di sana, kata Morosa tertawa. Kalau begitu, biarkan Magi Limeng datang, kata Luo Feng. Ya, saya akan segera mengaturnya. Morosa bergegas pergi. Karena kediaman keluarga Magili juga berada di distrik kekacauan, Magi Limeng segera datang bersama Diao Rongki untuk berkunjung. Dewa Ilahi Luohe, Magi Limeng menyapa dengan hangat. Yang mulia, Diao Rongki dengan air mata di matanya segera berlutut. Terima kasih Yang mulia karena telah membalaskan dendam ayahku dan banyak makhluk dari keluarga Diao Rong. Silakan duduk, kata Luo Feng sambil duduk. Magi Limeng duduk di hadapan Luo Feng, sementara Diao Rongki berdiri di samping. Saya, Magi Limeng, cukup beruntung untuk menjabat sebagai wakil penguasa kota Huyang. Magi Limeng tersenyum. Saya mendengar tentang Dewa Luohe yang membunuh pemimpin perkumpulan ular piton darah dan sangat terkesan. Saya datang untuk berkunjung, kata Magi Limeng. Itu hanya masalah kecil, kata Luo Feng. Ini masalah kecil bagimu, tetapi tidak bagi istana penguasa kota kita. Di seluruh benua asal, kekuatan gelap tidak ada habisnya. Magi Limeng menggelengkan kepalanya. Istana penguasa kota kita hanya dapat mencoba menahan mereka, tidak dapat membasmi mereka sepenuhnya. Jika kita tidak memberi mereka sedikit keuntungan, kekuatan gelap akan mencabik-cabik kita dan membantai serta menjara, kata Magi Limeng. Menjaga ketertiban bukanlah hal yang mudah, Luo Feng mengangguk. Area tempat tinggal Dewa Sejati benar-benar aman selama siang hari yang sibuk, dan di beberapa area yang ramai di malam hari, kami benar-benar melarang kekuatan gelap untuk bertindak, kata Magi Limeng. Namun, jika seseorang pergi ke tempat-tempat terpencil dan gelap dan terbunuh oleh kekuatan gelap, kami tidak dapat menahannya. Ini juga memberi sedikit kelonggaran bagi kekuatan gelap. Jika didorong terlalu keras, mereka akan membelat ke pasukan Negarasi. Magi Limeng menggelengkan kepalanya. Pasukan Negarasi adalah kutukan terbesar kota Huyang. Luo Feng mendengarkan. Xiaoqi, kamu keluar dulu, kata Magi Limeng menatap Diao Rongki di sampingnya. Dia menatap Luo Feng dengan penuh rasa terima kasih dan memberi hormat, lalu pergi. Dewa Luohe, Magi Limeng merendahkan suaranya. Aku ingin bertanya, apakah kau bersedia menerima hadiah dari istana penguasa kota untuk membunuh Awan Darah, pemimpin pasukan Negarasi, kata Magi Limeng. Ku dengar Awan Darah telah bertarung dengan penguasa istana kota berkali-kali, bahkan ketika penguasa istana kota mengerahkan seluruh formasi kota Huyang
dan Maki Xiao secara pribadi mengambil tindakan, mereka tidak dapat menghadapi awan darah, kata Luo Feng. Dia memang sangat kuat, kata Maki Limeng mengakui. Jadi, kau ingin mempekerjakanku? Tentu saja, harganya pasti tinggi, kata Luo Feng. Maki Limeng terkejut. Ternyata dia berani mengambilnya, pikir Maki Limeng. Berapa harganya? Tanya Maki Limeng. Selain hadiah publik dari pavilion Yanfeng, tambahkan 5 juta pasir kosmik. Aku bisa mencobanya, tetapi aku tidak bisa menjamin keberhasilan. Jika aku gagal, aku tidak akan menerima hadiah itu, kata Luo Feng. Maki Limeng menggelengkan kepalanya berulang kali. Itu terlalu tinggi. Jika istana penguasa kota mampu membelinya, kami pasti sudah menawarkan hadiah publik sebesar 6 juta pasir kosmik di pavilion Yanfeng. Itu mungkin akan menarik beberapa makhluk kuat yang menakutkan dari jauh. Itu mungkin akan menarik beberapa makhluk kuat yang menakutkan dari jauh, kata Maki Limeng. Berapa banyak yang bisa kau tawarkan? Tanya Luo Feng. Hadiah saat ini untuk awan darah di pavilion Yanfeng adalah 1 juta pasir kosmik. Kami dapat menawarkan 1 juta pasir kosmik tambahan, kata Maki Limeng sambil menatap Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sedikit. Tuan Dewa Luohe, jika kau tertarik, aku bisa memikirkan caranya. Tetapi menambahkan 5 juta pasir kosmik adalah hal yang mustahil, kata Maki Limeng. Kalau begitu, temukan awan darah terlebih dahulu. Luo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Maki Limeng mengangguk. Dia bersembunyi dengan sangat berhati-hati. Begitu kami menemukannya, kami akan menghubungi Anda. Kalau begitu, mari kita sepakat, kata Luo Feng setuju. Ngomong-ngomong, Dewa Luohe, sebelum pemimpin perkumpulan ular piton darah meninggal, dia mengirim pesan ke beberapa pasukan, kata Maki Limeng. Saya menerima salah satunya. Oh, pesan apa yang dia kirim sebelum dia meninggal? Tanya Luo Feng. Tuan Dewa Luohe, beri aku jejak kontak dan aku akan mengirimkan pesan lengkapnya kepadamu, kata Maki Limeng. Luo Feng segera mengeluarkan token pesan dan keduanya meninggalkan jejak kontak mereka satu sama lain. Token perpesanan biasa, pikir Maki Limeng. Jenis token pesan reguler ini memiliki jangkauan yang sedikit lebih besar dari kota Huyang, tetapi bahkan miniatur alam semesta pun dapat memblokir pesannya. Akan tetapi, semakin kuat makhluk tersebut, semakin mereka lebih suka menggunakan token reguler tersebut. Ini pesan yang dia kirim kepadaku. Maki Limeng segera mengirimkannya ke Luo Feng. Luo Feng membacanya dan tertawa. Harta karun mekaniknya bernilai 1,5 juta pasir kosmik, sedangkan milikku bernilai 5 juta pasir kosmik. Bagaimana mungkin aku tidak tahu harta karun mekanikku semahal itu? Maki Limeng diam-diam terkejut. Luohe ini tidak menyembunyikan apapun di depannya dan mengakui memiliki harta karun mekanis. Jelas Luohe ini sangat percaya diri. Dewa Luohe, jangan ceroboh, Maki Limeng mengingatkan. Kekayaan sebesar itu mungkin akan menarik beberapa makhluk kuat yang mengerikan dari jauh untuk mengincarmu, kata Maki Limeng. Apakah mereka mempercayainya? Tanya Luo Feng. Beberapa orang mungkin mempercayainya. Siapapun yang berani bertindak pasti memiliki dukungan, kata Maki Limeng. Luo Feng mengangguk. Terima kasih saudara Magili. Jauh di lubuk hatinya, Luo Feng sangat menantikan kedatangan makhluk tangguh karena ia bisa menjadi lebih kaya. Scene berganti. Jauh di dalam pegunungan kuno, sebuah suku tinggal dan berkembang pesat. Namun pada saat itu, pemukiman suku itu sunyi dengan puluhan ribu makhluk terbaring tak bergerak di dalam suku itu. Tiba-tiba, benang-benang napas terbang keluar dari tubuh puluhan ribu makhluk ini. Benang-benang ini bergabung menjadi satu, membentuk sosok berjubah abu-abu. Wajahnya tertutup oleh pakaiannya. Pikiran puluhan ribu makhluk ini terlalu lemah. Garis keturunanku telah melap kesadaran mereka tanpa perlawanan apapun.
Sosok berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan jika aku melahap ratusan juta dewa sejati yang lemah seperti itu tidak akan menguntungkanku. Aku masih butuh beberapa sumber daya yang berharga. Jika aku bisa menyerap esensi darah dari binatang buas kelas kekacauan, itu akan jauh lebih membantu, pikir sosok berjubah abu-abu itu. Mengikuti jalur kultivasi garis keturunan untuk menjadi penguasa kekacauan sangatlah sulit. Tiba-tiba, sosok berjubah abu-abu itu membalikkan tangannya untuk mengeluarkan token komunikasi kausalitas. Dia tidak khawatir dilacak oleh kausalitas karena penguasa kekacauan yang agung tidak peduli padanya. Dan bagaimana dengan dewa sejati abadi? Di matanya, dewa sejati abadi hanyalah mangsanya. Negara bagian kekacauan Jiugang, kota Huyang, Luohe, yang membunuh pemimpin kekuatan gelap di kota Huyang, presiden perkumpulan ular piton darah Muyang, dan memiliki setidaknya 2 harta karun aliran mekanis yang mungkin bernilai lebih dari 6,5 juta pasir kosmik. Sosok berjubah abu-abu itu tergoda. Dalam hal serangan diam-diam dan pembunuhan, hanya sedikit dewa sejati abadi yang bisa selamat dari tanganku. Sosok berjubah abu-abu itu sangat percaya diri. Ayo kita pergi ke kota Huyang. Sesampainya di sana, aku akan mengunjungi pavilion Yanfeng untuk menyelidiki detail Luohe ini dan kemudian merumuskan rencana serangan diam-diam. Dengan satu gerakan, sosok berjubah abu-abu itu menyatu sepenuhnya ke dalam dunia dan menghilang. Dia bergerak melalui Gamban dengan kecepatan yang mengerikan menuju langsung ke kota Huyang. Sementara itu, di daerah yang baru saja ditinggalkannya, tubuh puluhan ribu makhluk yang tergeletak di sana hancur tanpa suara. Scene berganti di kota Huyang. Saudara Entropi Tianyan, apakah Anda punya waktu? Saya akan mentraktir Anda di restoran alam api. Luo Feng menghubungi Entropi Tianyan. Jika saudara Luohe yang mengajak, berapa banyak dewa sejati abadi di seluruh kota Huyang yang tidak akan menerimanya dengan senang hati? Tentu saja, saya punya waktu. Saya bisa berangkat sekarang juga. Entropi Tianyan menjawab dengan antusias. Hahaha, bagus. Sampai jumpa di restoran alam api nanti, jawab Luo Feng. Dia menyukai sifat lugas Entropi Tianyan. Setelah janji dibuat, Luo Feng segera berangkat bersama Morosa dan Mo Yuqingyan. Di dalam perahu terbang, Morosa berkata dari samping, Tuan, Entropi Tianyan hanyalah dewa sejati abadi biasa. Mengapa Anda memberinya begitu banyak penghargaan? Menjalin persahabatan bukan hanya tentang kekuatan, kata Luo Feng. Oh, begitukah? Kata Morosa. Dia tidak begitu mengerti. Di matanya, dewa sejati abadi biasa hanyalah makanan. Selain itu, aku ingin meminta bantuan dari saudara Entropi. Aku sering bertanya kepadanya tentang teknik pemurnian, dan dia selalu membimbingku tanpa ragu, kata Luo Feng. Merupakan suatu kehormatan besar baginya bahwa Tuan meminta bantuannya, kata Morosa. Mo Yuqingyan yang mendengarkan dari samping tidak berani menyela. Kadangkala dia bertanya-tanya mengapa gurunya yang sangat berkuasa membiarkan Dewa Morosa yang hanya seorang dewa sejati ruang hampa berbicara begitu santai. Guru terlalu baik untuk menoleransi ketidakhormatan Dewa Morosa, pikir Mo Yuqingyan. Dia sendiri tidak berani bersikap tidak hormat. Qingyan, Luo Feng berbicara. Iya Tuan, Mo Yuqingyan menjawab dengan hormat. Aku mendengar dari Magilimeng bahwa ayahmu Mo Yuho telah menduduki jabatan di istana penguasa kota. Apakah itu benar? Tanya Luo Feng. Mo Yuqingyan menjawab. Ayahku juga memerintahkanku untuk mengucapkan terima kasih kepadamu saat kamu keluar dari pengasingan. Aku telah mencari kesempatan untuk mengatakannya. Terima kasih, ayahmu sangat sopan. Luo Feng mengangguk tersenyum. Ayahku selalu mengabdikan diri kepada kami bertiga bersaudara. Saya beruntung bisa mengikuti Anda. Ayahku juga berhasil memasukkan kakak laki-lakiku ke dalam klan Zhu dan adik laki-lakiku ke dalam sekte Tianyan, kata Mo Yuqingyan. Kemudian setelah Anda membunuh Presiden Piton Darah,
Ayahku direkrut ke dalam istana penguasa kota. Kakak laki-lakiku juga membuat kemajuan pesat di Kelanju, diterima sebagai murid oleh Dewa Sejati Abadi, Soyu. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Seorang Dewa Sejati Abadi dari Kelanju menerima kakak laki-lakimu sebagai muridnya? Iya, Moyu Qingyan mengangguk. Ayahku berkata bahwa baik istana penguasa kota maupun Kelanju ingin bekerja sama dengan Tuan. Hanya sedikit orang di kota Huyang yang memiliki hubungan denganmu. Jadi mereka menunjuk kebaikan kepada ayahku. Jadi mereka menunjukkan kebaikan kepada ayahku. Dan kami bersaudara. Luo Feng tersenyum. Memang ia hanya memiliki dua pengikut, Morosa dan Moyu Qingyan. Bagaimana dengan adikmu? Tanya Luo Feng. Adik laki-lakiku masih mempelajari teknik dasar di Sekte Tianyan. Teknik pemurnian di Sekte Tianyan memiliki persyaratan yang ketat. Dia harus mempelajarinya selangkah demi selangkah dari dasar-dasarnya, kata Moyu Qingyan. Luo Feng mengangguk. Ayahmu cukup ahli dalam memilih. Sekte Tianyan memiliki reputasi yang baik, dan pemimpin sekte mereka, Entropi Tianyan, adalah temanku. Kelanju juga merupakan keluarga lokal nomor 1 di kota Huyang. Dia telah mengirim 1 anak ke Sekte Tianyan dan 1 lagi ke Kelanju. Dia telah mengirim 1 anak ke Sekte Tianyan dan 1 lagi ke Kelanju, menunjukkan perhatian yang besar, kata Luo Feng. Ayahku memang telah berusaha keras demi kami bertiga. Namun, ayahku berhasil masuk ke dalam istana penguasa kota. Dan kakak laki-lakiku diterima oleh Dewa Sejati Abadi. Kami harus berterima kasih padamu, Tuan, kata Moyu Qingyan penuh rasa terima kasih. Jika kau ingin berterima kasih padaku, kuasai 10 hukum dasar sesegera mungkin, kata Luo Feng. Ya, Moyu Qingyan tahu dia telah menemukan keberuntungan besar sehingga dia harus memanfaatkannya. Menguasai 10 hukum dasar merupakan ujian pertama untuk diterima sebagai murid. Ia telah mengabdikan lebih dari 90% waktunya untuk memahami hukum-hukum ini setiap hari. Tidak berani bermalas-malasan. Ia bahkan berusaha menyenangkan Dewa Morosa untuk meminta bimbingannya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.